Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي في الله إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan senantiasa memujinya setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu, karena kita tahu yang membutuhkan adalah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmah, kasih sayangnya, nikmah, yaitu kenikmatan, kebaikan, keberkahan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kita kepada Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk, diberikan kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tentunya kita meminta kepada Allah agar diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat memahami hakikat kehidupan dunia ini. Ilmu yang tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hati kita bergetar. Karena sebab kita tahu ilmunya, bertambah keimanan kita kepadanya, dan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai bersabar, dan mengetahui hakikat kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Maka sudah barang tentu, ikhwani fillah, rahimakumullah, apa yang kita rasakan dari kehidupan dunia ini, apa yang kita tanam dari kehidupan dunia ini akan kita tuai nanti di yaumil akhir, pada hari di mana rajanya pada hari pembalasan. Malik yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak beramal? Kenapa tidak menuntut ilmu? Kenapa dan kenapa akan dipertanyakan apa yang kita lakukan selama ini. Untuk apa Anda bekerja? Untuk apa Anda menuntut ilmu? Untuk apa Anda melakukan seperti ini dan seperti itu? Semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah mukaddimah pada malam hari ini terkait dengan bahasa Al-Quran, Lughatul Arabiyyah, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan keilmuan apa yang diucapkan Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang yantiqu, apa yang diucapkan, apa yang terucap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apakah yang diucapkan itu adalah hawa nafsu beliau? Tentu tidak. Keinginan beliau? Tentu tidak. Ya, itu adalah iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang beliau ucapkan pasti benar. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah apa yang kita dengar ucapan beliau, kita wajib yakini adalah sebuah kevalidan, sebuah kebenaran yang otentik, yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Dan di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzati." Aktsiru dari kata katsir, ya. Kata perintah fi'il amr yang artinya perbanyaklah.
Apa yang harus diperbanyak? Ibadah, puasa, sholat, ketaatan, maksiat, kejelekan, keburukan yang diperintahkan oleh Nabi. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian. Zikra, mengingat. Ya, zikir. Apa yang kita lakukan ba'da sholat, ada namanya zikrullah. Kita zikir pada Allah. Apa esensi dari zikir? Kalau kita tidak tahu secara bahasa, repot urusan. Oh, ternyata zikir itu adalah dari kata zakara yazkuru, menyebut-nyebut. Ya, terkadang apa yang kita cintai akan terus kita sebut-sebut. Oh, si fulan itu, wah, masya Allah. Ketika kita cinta kepada istri kita akan menyebut-nyebut. Ya, bahwa kebaikan istri kita begini, begitu, dan lain sebagainya. Ketika kita mencintai orang yang kita cintai, ya, saudara kita, orang tua kita akan terus menyebut-nyebut nama beliau, menyebut-nyebut kebaikan, menyanjung, ya, memuji, dan lain sebagainya. Maka disandingkan dengan kata zikrullah yang artinya adalah menyebut-nyebut Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya. Ini adalah sebuah pengingat bagi kita ikhwan fillah. Fawaid atau faidah yang besar. Ketika kita belajar bahasa Arab, kita tahu maksudnya apa. Oh, zikir. Ada namanya doa. Doa namanya doa. Bahasa Arab ad-doa. Dari kata da'a yada'u. Artinya apa? Memohon. Memanggil. Secara bahasa. Kita panggil Allah dengan nama-nama yang husna. Yang maha baik. Wasifatuhul ulia. Dan sifat-sifat Allah yang ali. Yang tinggi. Kita sebut-sebut. Kita panggil. Zat pencipta langit dan bumi ini. Lalu kita memohon kepadanya. Itu namanya ad-du'a. Bukan langsung meminta. Ya, oh kita berdoa dulu. Ya, lalu kita langsung meminta, ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah terimalah taubatku. Tentu bukan itu esensi doa. Ya, doa itu kita panggil dulu Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Kudus, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Kita pahami, kita dalami Asmaul Husna, bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi. Ya, ketika kita sudah tahu, kita mau bermunajat, kita memuji-muji Allah. Kita puji Rasulullah karena Allah bersalawat kepadanya. Ya, dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh adabnya begitu. Baru kita memohon. Apa yang kita mohon? Bukan dunia. Ke dalam berdoa, yang kita mohon itu apa? Yang pertama, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, meminta ampunan, meminta magfirah, meminta agar diterima taubat kita kepadanya. Barulah kita memohon agar dimudahkan urusan kita di dunia, dimudahkan dalam beramal soleh, dipersulit dalam melakukan kemaksiatan, memakan harta haram, riba, dan lain sebagainya. Itu yang kita minta. Bukan minta kekayaan, bukan minta ketika kita ingin memiliki barang yang kita lihat, kita solawatin. Tentu ini bukan bagian dari esensi solawat. Ya, kita solawatin dulu. Ya, kita doain dulu. Kita pegang elus-elus dulu mobilnya, rumahnya. Siapa tahu nanti kita dapat. Ya, terlalu remeh doa yang kita panjatkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka perbanyaklah mengingat. Mengingat apa sih? Hazimil ladzat. Hazimil ladzat artinya adalah pemutus kelezatan-kelezatan. Pemutus
hal-hal yang mengenakan bagi kita. Apa pemutus hal-hal yang mengenakan bagi diri kita? Apa ya ikhwan? Ada Pak Rian di sini, alhamdulillah. Ada Pak Andriana yang pertama hadir, Pak Rafiq, ya. Nah, Pak Omar ini sedang di perjalanan ya. Nah, jadi apa itu hadimil ladzat, pemutus kelezatan? Kita disuruh mengingat pemutus mengingat kelezatan apa? mengingat kematian saat Masya Allah, tabarakallah. Yakni al-maut, kematian. Ya, kematian itu sebagai pemutus kelezatan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, makanan terenak, minuman terenak. Ya, ketika kita dapat kabar bahwa istri kita telah tiada, anak kita yang kita cintai ternyata menghembuskan nafas terakhir, maka makanan yang paling terenak pun hampa, tidak ada rasanya, ya, memutus rantai kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini, ya, karena sebab yang namanya al-maut, kematian, ya. Mata yamutu artinya mati, meninggal. Maka ini menjadi pengingat ya buat kita, ya ikhwan, ya. Karena tidak terasa waktu terus berlalu, ajal semakin dekat, usia sudah tidak muda lagi, dan Ramadan akan terus berganti. Hari ini ya di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, memasuki akhir Sya'ban, dan setelah itu kita akan uh, bertemu dengan tamu Allah, yaitu Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Lailatul Qadr, di mana bulan tersebut adalah bulan diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran. Maka demikianlah ya ikhwan, tidak perlu diragukan lagi. Kenapa kita hadir di majelis ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai tujuan yang sama. Capaian kita bukan sekedar dunia yang saat ini kita rasakan, tapi lebih mengenal apa itu dunia dalam perspektif Al-Quran. Apa itu kehidupan yang saat ini kita jalani, dan untuk apa kita ada di sini, di tempat yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan ujian. Itulah ad-dunya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi mukaddimah yang cukup panjang pada pertemuan kita kali ini, agar kita tetap meningkatkan motivasi kita dengan mukaddimah-mukaddimah dari Nabi, dari kaul ulama, perkataan ulama, ya, ataupun dari kalamullah, perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan Rasulullah. Ya. Sebelum kita masuk, hal min soal ada yang ditanyakan? ada Ustadz Nah, silakan. tadi yang Ustadz sampaikan kan sah sah syahrul gitu. Itu kan bulan tuh. Nah, kan ada bulan juga Komar tuh Ustadz. Nah, bedanya apa tuh? Oh iya, nah, Apa nih Ustadz ya? ya nggak apa-apa. Silakan kita buka tanya jawab dulu ya. Namanya juga kemarin sempat tidak hadir anak ya. Wah, 2 pertemuan kalau tidak salah. Ada Komarun, ada yang namanya Syahrun. Ya, kita sekarang coba untuk mendalami dulu ya kosakata ya, dan mendalami ilmu-ilmu yang kaitannya dengan bahasa Arab ya, agar termotivasi dulu nih ya ikhwan. Ya, Komarun itu artinya adalah bulan yang ada di langit. Ya, mau dia bentuknya sabit, mau bulan purnama, ya.
Pokoknya bentuknya tidak menentu, secara umum namanya qamarun. Ya. Adapun bulan sabit, ya kita tahu ya kalender Hijriah itu mengikuti apa ya, ikhwan? Bulan. Bulan, ya. Awal bulan itu dia mengerucut ya, bulan itu tipis, bentuknya sabit tipis sekali. Itu masuk pada awal bulan. Ya, sangat tipis. Nah, bulan sabit yang sangat tipis disebut dengan, mungkin pernah dengar ya, nanti penetapan ya tanggal 1 Ramadan. Itu lihat apa itu namanya? Hilal. 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 Hilal itu bulan sabit namanya. Maka ada istilah ru'yatul hilal. Ya. Wa min alamatis sa'ah, dan di antara tanda-tanda hari kiamat ternyata ya ikhwan. Ya, hilal itu kadang terlihat, kadang tidak. Ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, antara yaumun au yaumain, antara tanggal 1 atau tanggal 2. Jadi ambigu. Bentuk bulan itu sudah berbeda dengan bentuk bulan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebab perputaran, dan itu ternyata diabadikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, di mana bulan akan terus menjauh dari bumi. Ya, ini harus kita tahu ya, kita tahu bahwa Nabi itu berucap bukan dari ilmu beliau, tapi dari ilmu Allah. Dan Allah sudah memberitahukan 1400 tahun yang lalu melalui lisan Nabi bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ta'abbudu al-hilal atau ta'abbudul qamar, menjauhnya bulan ya dari permukaan bumi. Ya, itu yang terjadi. Ya, dengan fenomena pasang surut air laut, ya, medan magnet dan lain sebagainya, secara saintis, ya, itu bisa ada teorinya dan bisa jelas faktanya. Ya, itu namanya qamarun hilal. Ya, fahimtum insyaallah, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Yang kedua adalah syahrun. Ya. Apa itu syahrun? Bulan yang tidak terlihat, dan bulan ini adalah sebuah hisab, hitungan. Dalam satu bulan ada berapa hari, ya ikhwan? Ada berapa hari satu bulan? 30. Ya, kalau di miladia itu Masehi itu ada 30 sampai 31. Ya. Ya. Kalau di bulan Hijriah 28, ya, ada sampai 28, 29, 30 dan tidak ada 31. Ya, kalender Hijriah inilah yang mengikuti apa perputaran bulan. Ya. Makanya kalau kita lihat keakuratan itu lebih akurat mana? Ya, perputaran bumi apa perputaran matahari ya, Ikhwan? Ya, Bulan. 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 Karena lebih dekat bulan apa matahari? Di dekat bulan. Bulan. Lebih dekat bulan. Ya, lebih dekat bulan. Kalau kita melihat, ya jelas perputaran bulan itu lebih dekat ya dibandingkan perputaran matahari. Makanya di dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, 12 bulan itu tidak bisa dihitung secara hisab di dalam kalender Hijriah. Ya, penghitungan hisab itu mengacu kepada penghitungan Masehi. 365 hari. Ya. Dan ternyata
Ya, kalau kita usut punya usut ya ikhwan. Ini mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah taqarubuz zaman, dekatnya waktu. Waktu semakin dekat. Apa definisi waktu semakin dekat? Bukan secara maknawi. Oh, perasaan aja. Perasaan saya emang waktu cepat banget ya, udah seminggu aja. Sudah 2 minggu aja. Sudah setahun aja. Ternyata bukan itu. Bukan secara maknawi. Ya saja. Tapi secara hissiyah. Memang kenyataannya berkurang. Waktu itu ya ikhwan. Dan antum bisa lihat jurnal-jurnal penelitian oleh NASA. Bahwasanya penelitian menemukan ya teori dan fakta bahwa perputaran bumi semakin cepat. Ya, setiap tahun akan terpangkas sepersekian milidetik dari waktu yang ada. Harusnya dalam sehari berapa jam? Berapa jam ya, Hon? 20? 23 lebih. 24. 24 kan? Normalnya 24 jam. Meskipun ada warung bertuliskan buka 25 jam ya. Itu bingung tuh sejamnya apa. Ya, ya. Nah, ini 24 jam. Ternyata apa? Berkurang. Setiap tahun itu terkikis berapa milidetik, 0, sekian milidetik. Ya. Dan akurasinya ya sangat tepat apa yang dijabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin cepat waktu itu berlalu, perputaran bumi ya. Nah, akan timbul pertanyaan. Jadi yang muter bumi apa matahari ya, ikhwan? Nah, merembet nih, nggak apa-apa ya. Kita diskusi dulu boleh ya, ikhwan? Ya. Ya. Kalau dari sekolah sih itu Ustaz, bumi yang mutar Ustaz. Bumi berputar. Bumi berputar. Oh, dari sekolah, dari pendapat antum. Iya, pendapat datanya dari sekolah itu ya bumi berputar Ustaz. Bumi berputar. Berarti antum mengambil pendapat sekolah. Iya, Begitu. Nggak apa-apa kan kita diskusi ya. iya. Diskusi ya. Yang lain bagaimana? Pak, ada Pak Rafiq nih. Alvan Ustaz, tadi kurang kurang paham maksud pertanyaannya Ustaz. Oh iya, kira-kira yang kan kita tahu ya bahwa ada teori bumi memutari matahari. Iya, Apakah itu adalah sebuah fakta yang benar? sebuah fakta yang benar Ustaz. Iya. Oh, sebuah fakta yang benar ya. Iya. Ya, karena ada teori yang mengatakan, oh tidak, bumi itu diam, tapi matahari yang berputar. Oh iya. Eh, Nah, ya Ustaz. Ya, kan di Al-Quran ada Ustaz, tapi Anda lupa pernah baca apa tafsirnya. Jadi ada hmm, eh, satu ayat yang hmm, lebih isinya eh, memberitahu kita kalau bumi itu hmm, ber- bergerak di garis hmm, edarnya. hmm, Heeh. hmm. Terus, Eh, iya, harusnya kan itu cukup ya Sat, jadi fakta. hmm, Tapi kalau mau dibuktikan selanjutnya secara ilmiah kan juga eh, hmm, juga bisa Sat, hmm, bisa. hmm. Ah, Ya, 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 baik, ya, Masya Allah ya, baik, baik, ya. Terima kasih kepada Pak Rafiq ya atas pendapatnya, ya. Dan mana yang sahih ya dalam hal ini? Ya disebutkan di dalam surah Yasin ya, ayat 39 sampai ayat 40 ya. Yang artinya kita lihat ya ayat 40-nya saja lah. Ya, pada ayat terakhir, kalimat terakhir bunyinya adalah
wa kullu fi falaki yasbahun. Dan masing-masing beredar pada garis apa? Pada Edarnya. garis edarnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa bumi diam. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa matahari diam. Matahari dan bumi berputar pada porosnya ternyata. Makanya adanya siang dan malam, adanya kehidupan, ya, perputaran dari bumi maupun matahari. Dan ini menjadi perhatian ya kepada kita semua yang terjadi demikian. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan ya, Ikhwan? Silakan. Ustadz, mau bertanya Ustadz, kan Nah, tadi Ustadz bilang perkataan Nabi adalah dari wahyu ya, atau mungkin hmm. diilhami dengan wahyu. Nah, berarti Ustadz nggak Hmm. nggak semua firman Allah itu menjadi Al-Quran ya Ustadz. Jadi ada yang sifatnya itu hanya pemberitahuan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan jadi hadis ini. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Ya, bagaimana kita menanggapi bahwa apa yang diucapkan Nabi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang secara tersurat dan ada yang secara tersirat. Nah, seperti ucapan Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi. Ya, pernah dengar ya? Hadis qudsi. Hadis yang disandarkan kepada Allah tapi melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebut dengan hadis qudsi. Ada hadis yang memang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi melalui Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menisbatkan kepada Allah. Ya, nah itu adalah hadis yang biasa kita dengar, ya, bahwa Rasulullah bersabda, ya, tanda-tanda hari kiamat begini-begini, semua para sahabat bingung. Ya, kok bisa Nabi tahu? Tidak lain dan tidak bukan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dibedakan di sini. Ya, antara wahyu yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, lalu wahyu yang Allah turunkan melalui lisan Rasulullah dinisbatkan kepada Allah, dan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara. Ya, dan itu ternyata bukan hanya kepada Rasulullah ya. Di dalam Injil, antum tahu ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, seorang nabi dan rasul. Ya, kok bisa Injil itu ada firman Allah juga, ada perkataan manusia, ada perkataan Nabi Isa. Mana yang harus kita ambil? Nah, tentu adalah firman Allah. Allah memberikan firman-Nya, wahyunya melalui malaikat Jibril, malakul Jibril. Ya, mereka menyebutnya apa? Ruhul Kudus. Pernah dengar ya kata Ruhul Kudus? Roh Kudus. Ya, atas nama Roh Kudus katanya. Nah, apa Roh Kudus itu? Ruh. Ya, ruh yang tak memiliki jasad. Ya, malaikat itu kan tak berjasad ya. Al-Kudus. Ya, apa Kudus? Apa Kudus ya ikhwan? Baitul Maqdis. Pernah dengar kata Baitul Maqdis? Apa Pak Pandu? Suci. Suci. Ya, Kudus itu suci. Bahasa Arab juga tuh. Kodasa. Ya, artinya suci. Ya. Nah, disitulah ternyata ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya bukan hanya dinisbatkan kepada kitab suci saja melalui lisan para nabi, para rasul, ya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad, Nabi Isa, ya.
Rasul, ulul azmi, ya. Nah, itu semua adalah ucapan dari Allah melalui nabinya, ya, dan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, ya. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Nah, melanjutkan tadi apa yang disampaikan. Di antaranya adalah Nabi Isa pernah memberikan kalimatnya yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman mungkin pernah ana jelaskan ya. Ya, yang bunyi kalimatnya di dalam bahasa Arab adalah Al-Maula ilahuna wallahu al-ahadu. Ya. Ini Nabi Isa ini pernah berucap Al-Maula ilahuna wallahu al-ahadu. Pernah dibahas belum ini? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah ya? Oh, belum. Ini Ya. Nabi Isa berucapnya lihatnya di mana Ustaz ya? Injil, ya, di dalam Injil. Percaya tidak percaya antum buka ya kitab Markus pasal 12 ayat 29, ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, jangan pakai bahasa Indonesia karena sudah dirubah. Nah, itu namanya apa? Penyimpangan bahasa. Antum belajar kitab suci itu harus mengambil dari bahasa aslinya. Nah, ini Anda coba untuk share di WA. Ya, antum lihat tuh. Ya, ini mukaddimah yang karena 2 pekan ya kita tidak hadir, ya jadi motivasi buat antum juga, ya. Sudah antum bisa lihat ya, Markus pasal 12 ayat 29, terjemahan bahasa Arab, ya. Karena Injil itu bukan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan juga menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasanya Nabi Ibrahim. Apa bahasanya Nabi Ibrahim ya, kawan? Aramaik, Ustaz. Aramaik itu adalah salah satu cabang dari bahasa Ibrani. Karena Nabi Isa dikatakan oleh orang Yahudi, dia adalah suku Yahudi. Ya, Nabi Isa itu dari suku Yahudi. Ya, Bani Israel juga Nabi Isa. Ya, sudah antum lihat? Nah, apa bunyinya? Fa'ajaba Isa. Aja Nabi Isa. Ya. Lalu Tuh. ahammu wasiyatin hi. Ya. Coba dibaca, silakan. Yang sudah melihat. Fa'ajaba Mm-mm. Isa Mm-mm. Bisa ahamu wasiyatin iya ya Mm-mm. Isma ya ya Sya'bi Sya'bi. al-Maula maula Ilahun ilahuna ilahuna ahad. wallahu al-ahad. Ya. ahadu. Nah, di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Yunani, ya kan? Karena bahasa Injil saat ini, ya, yang dibuat oleh bapak-bapak gereja dari Alexandria itu merubah dari bahasa Ibrani, bahasa Aramaik merubah menjadi bahasa Yunani. Disebutlah dengan kitab suci Septuaginta, kumpulan perjanjian lama, perjanjian baru versi umat Nasrani yang dikaitkan dengan Mesias yaitu Kristus, ya, atau kita sebutnya Al-Masih, ya. Jadi sudah ada penyimpangan bahasa dari bahasa Aramaiknya ke bahasa Yunani. Jadi yang dipakai itu adalah bahasa Yunani oleh orang-orang Nasrani saat ini. Ya, makanya lihat terjemahan aslinya kan bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani. Ya, bahasa Ibraninya mana? Masih ada, tapi tidak dipakai. Ya, lihat secara bahasa Arab karena kita belajar bahasa Arab ya. Fa'ajaba Isa. Sabda Isa kepadanya. Ya, silakan dibaca.
Apa artinya? Sabda Isa kepadanya, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ya. Kalimat bahasa Arabnya ilahuna wallahul ahad. Kalimat ini tidak asing ya kita dengar. Ada di surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya, kul huwallahu ahad. Bedanya kul huwallahu ahad, yang ini nggak pakai alif lam nih ahadnya. Kalau di dalam surah Al-Ikhlas. Karena makna ahad di dalam surah Al-Ikhlas ini semua umat Islam sudah tahu bahwa Allah itu ahad. Nggak pakai alif lam lagi. Nah, kalau di dalam Bible ataupun Injil, ya yaitu kitab Markus pasal 12 ayat 29, itu menggunakan alif lam karena sebagai penekanan bahwa Allah itu bukan sebuah gelar ya. Ya, orang Nasrani itu menyimpangkan bahasa. Allah itu adalah sebuah gelar. Ya Allah, kamu siapa namanya? Seakan-akan Allah itu adalah sebuah gelar. Padahal Allah itu adalah entitas zat. Ya, nama Tuhan, yaitu Allah namanya. Makanya di sini diartikan, ya, terjemahan bahasa Indonesianya sudah jelas nih, dengarlah wahai orang Israel. Ya, dengarlah wahai sya'bi, orang Israel, orang Israelku maksudnya. Karena Nabi Isa adalah Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. Ya, al-maula ilahuna, yaitu Allah Tuhan kita, huwallahul ahad, adalah Tuhan yang maha, dialah Tuhan yang maha esa. Jadi semua sudah tahu ya, bahwa Tuhan itu hanya satu, ya, bukan entitas yang berbeda-beda. Ada Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Ini membantah dari yang namanya akidah Trinitas atau Tritunggal. Ya, tiga adalah satu, satu adalah tiga. Ya. Nah, ini sama halnya dengan Al-Quran. Yang kita tinjau apa? Sudut pandang bahasa Arabnya, ya ikhwan. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna Insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya. Semakin yakin. Ini baru Markus nih, baru Injil. Antum lihat di sini versi bahasa Arabnya ada Taurat, Zabur dan Injil. Ya, ini semakin menarik. Dalam Taurat, ya, dalam sudut pandang bahasa Arab ya yang kita ambil ya. Jangan kita belajar Taurat untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, ini haram hukumnya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah buka lembaran Taurat di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup. Lalu Nabi marah. Coba bayangkan. Ketika Umar buka Taurat, kan penasaran. Mau tahu gitu ya. Ya, penasaran mau tahu kisah-kisah di dalam Taurat itu seperti apa. Lalu Nabi SAW itu menegur, ya Ibn Khattab. Ya, wahai anaknya Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Ya, lau Musa hayyan, kalau seandainya Musa masih hidup. Ya, lattaba'tumuni. Lattaba'tumuni. Sungguh kalian wajib mengikutiku meskipun Nabi Musa ya ada di hadapan kalian karena syariat Nabi Musa sudah gugur ya. Nah, kalau sudah gugur berarti apa? Tidak berlaku lagi ketika Nabi diutus. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau bertanya, karena sepertinya waktu kita ini fokus untuk mengambil hikmah dulu ya, motivasi nih. Ya, berharap ikhwan sekalian, meskipun kita tahu ya kondisinya antum sedang pulang kerja,
energi sudah terkuras habis. Kita berharap ada motivasi untuk terus belajar. Gak harus banyak, tipis-tipis boleh, tapi apa? Tapi berkesinambungan secara kontinu. Karena mengambil ibrah dari pelajaran bahasa Arab itu sangat banyak ya ikhwan. Masih banyak yang harus diteliti dari sudut pandang bahasa Arab. Ya, yang harus diteliti apa? Ayat-ayat Al-Quran. Ya, ya. Lalu hadis. Ya, meskipun banyak faktor yang harus diteliti dalam sudut pandang yang lain ya. Tidak harus dalam sudut pandang bahasa Arab aja. Dalam sudut pandang yang lain juga histori, sejarah, tarikh juga mempengaruhi. Tapi ala kulli hal, pembahasan tentang bahasa Arab ini sangat menarik ya ikhwan. Tidak semua orang bisa bahasa Arab fusha. Lihatlah postingan kemarin bagaimana ahli Mekah, orang yang sudah lama tinggal asli pribumi Mekah, belum tentu bisa ya orang zaman sekarang lancar menggunakan bahasa Arab fusha, bahasa Arab baku, bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab hadis Nabi SAW. Karena apa? Mundu tawilin zaman. Itu zaman dulu. Kalimat-kalimat bahasa Arab fusha yang ada dalam Al-Quran, itu zaman dulu dipakainya. Sekarang udah berubah. Penyimpangan bahasa terjadi, degradasi bahasa itu terjadi. Karena sebab apa? Karena sebab banyak faktor ya. Generasi milenial, Gen Z, ya bahasa luar serapan dipakai, bahasa kontemporer, ya sehingga bahasa amiyah, bahasa pasaran yang sering digunakan sampai lupa bahasa induknya, bahasa Al-Quran. Jadi tidak semua orang Arab pandai berbahasa Al-Quran, ya. Nah, ini menjadi motivasi buat kita yang bukan orang Arab. Harusnya kita bersyukur bisa belajar bahasa fusha, ya, belajar bahasa Al-Quran seperti itu. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Mau tanya lagi Ustaz terkait Boleh bahasa silakan. Arab fusha dan amiyah. Ana penasaran aja sih, maksudnya kan belum bisa ngebayangin ya, maksudnya kenapa mereka nggak bisa tuh masih cuma tahu tapi belum paham kenapa mereka. Maksudnya yang bikin mereka nggak bisa itu apakah perbendaharaan katanya beda, maksudnya kosakatanya beda atau secara konsep saat misalnya eh, mereka nggak tahu konsep mudhof wa mudhofun ilaih atau Nah, seperti apa Ustaz? ya baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Perbedaan yang signifikan itu dalam masalah qawaid, kaidah bahasa Arabnya. Ya betul, mubtada khobar. Dia nggak pakai mubtada khobar, nggak pakai rumus, ya asal ceplas-ceplos dan sebuah kebiasaan. Sama kayak kita kan nggak pakai bahasa Arab yang baku ya. Ya, pakai jadi pakai gitu ya. Ya, harus jadinya kudu gitu ya, dan lain sebagainya. Terkadang kita nggak mengikuti aturan subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Ya, nah itu yang menjadi penghalang sehingga kitanya nggak paham ya, jadinya nggak paham seperti itu. Nah, lalu perbendaharaan kosakata juga sama. Ya ada perbedaan kan. Ya, ada perbedaan kosakata seperti itu. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Mungkin ini ya ikhwan yang bisa disampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dan kita akan bertemu di pekan depan. Dimohon untuk hadir tepat waktu. Di perjalanan bisa dinyalakan dulu Zoom-nya, nanti menyimak ya, seperti itu ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.